wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional dakon. Yang pertama, dakon adalah salah satu jenis permainan yang dapat dimainkan oleh anak perempuan dan juga anak laki-laki. Bahkan, dakon bisa juga dimainkan oleh orang dewasa, tidak hanya anak kecil saja, dan dimainkan sama orang dewasa itu untuk sebuah rekreasi mereka. Banyak sekali sebutan-sebutan dalam permainan ini. Kalau di lingkungan saya, mayoritas banyak yang mengucapkan itu permainan dakon, tetapi ada juga yang bilang bahwa ada congkak dan congklak. Tapi itu permainannya sama aja kok, sama-sama dipermainkan oleh dua orang. Alat ini yang asli itu terbuat dari kayu dengan kira-kira panjang 50 cm, lebarnya 20 cm, dan tebalnya 10 cm. Lalu, bagian atas kayu ini diberi lubang dengan 5 cm untuk diameternya dan 3 cm untuk dalamnya. Jadi kedalamannya dakon itu sekitar 3 cm. Lalu, ada jumlah lubang dakon itu berjumlah 14, jadi ininya 6, yang bagian sininya itu 6, lalu sininya nanti ada 2. Permainan ini membutuhkan biji dakon. Biji dakon ini bisa menggunakan biji sawo kecil atau sawo manila ataupun kelereng kecil. Bedanya dakon dulu dan sekarang adalah kalau dulu itu sangat-sangat berat karena memang itu terbuat dari kayu. Tetapi kalau sekarang sudah sedikit praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Karena bahannya kalau yang sekarang itu plastik, sebiji-bijinya pun itu plastik. Dakon juga bisa dimainkan di atas tanah dengan membuat lubang-lubang kecil di tanah sejumlah 14. Permainan dakon di tanah biasanya menggunakan kayak batu-batu kecil. Batu-batu kecil itu sebagai bijinya kalau misalnya main di tanah. Tapi kalau yang tadi yang kayu itu biasanya kalau orang zaman dulu itu pakainya kayak biji sawo tadi itu. Tapi kalau misalnya sekarang kita dipermudah, kita menggunakan sebuah plastik. Papan dakonnya pun itu dari plastik. Lalu jumlah pemainnya itu minimal itu 2 orang. Jika banyak pemain, giliran dibuat sesuai dengan peraturan yang mereka buat. Jadi para pemain ini memiliki peraturan per kelompoknya lah, itu punya peraturannya seperti itu. Dan juga nanti disepakatin oleh pemainnya itu tadi. Lalu kategori untuk usianya ini, permainan ini ditujukan untuk anak usia 5-6 tahun. Mengapa demikian? Karena usia 5-6 tahun itu sudah tahu tentang peraturan dalam permainan. Jadi memang di permainan dakon ini banyak sekali kayak peraturan-peraturannya seperti itu. Sesuai dengan STTPA-nya, ya mengembangkan kognitif anak. Yang di kategori C, berpikir logis, itu 1. Menyebutkan lambang bilangan 1-10. 2. Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung. 3. Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan. 4. Mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan. Yang kelima, mempresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan. Lalu, tahapan permainannya ini bermain kooperatif, yaitu anak melakukan kegiatan bekerja sama, ada tujuan yang ingin dicapai bersama, dan ada pembagian tugas yang disepakati bersama juga. Jadi mereka itu juga mereka bekerja sama, memiliki tujuan, dan pembagian tugasnya itu disepakati oleh mereka bersama. Lalu ada tujuan permainan. Tujuan khususnya itu untuk mengetahui penerapan permainan dakon dalam meningkatkan perkembangan kognitif matematika anak usia dini. Lalu ada tujuan umumnya, itu untuk mengetahui aspek perkembangan kognitif, sosial emosional, dan
sosial emosional, fisik motorik anak usia dini. Teori permainan ini yaitu teori klasik. Yang pertama teori rekapitulasi atau evolusi atau reinkarnasi. Permainan merupakan kesimpulan dari masa lalu. Maka dari itu, kenapa permainan dakon ini termasuk teori itu? Karena di zaman orang tua kita itu juga memainkan sebuah permainan dakon ini. Cuma bedanya kalau dulu itu seperti di awal tadi, kalau dulu itu menggunakan kayu, tapi kalau zaman sekarang sudah dipraktisin menggunakan plastik. Lalu untuk yang kedua, teori modernnya itu teori kognitif yang diangkut oleh Piaget dan Vygotsky. Bermain merupakan bagian atau tahap perkembangan kognitif, daya tiru, daya ingat, tangkap, lalu dan daya imajinasi. Gaya belajar manusia ATM dan PDE yang harus dilalui oleh seorang anak. Alat yang digunakan itu kalau seperti nanti yang saya contohkan cara bermainnya itu saya menggunakan permainan dakonnya itu dari dakon yang plastik dan bijinya pun plastik. Pada langkah permainannya itu pertama kita sediakan papan dakonnya ini. Papan dakonnya ini yang berjumlah 14 lubang itu tadi. Lalu kita mencari lawan kan. Permainan ini kan minimalnya kan 2 orang. Lalu 2 orang pemain itu tadi saling berhadapan dan mereka membuat perjanjian terlebih dahulu nanti disepakati oleh bersama. Lalu aturan permainannya itu bila biji habis di lubang kecil yang berisi biji lainnya, ia dapat mengambil biji-biji tersebut dan melanjutkan mengisi. Lalu yang kedua, bila habis di lubang besar miliknya, maka ia dapat melanjutkan dengan memilih lubang kecil di sisinya. Lalu yang ketiga, bila habis di lubang kecil di sisinya, maka ia berhenti dan mengambil seluruh biji di sisi yang berhadapan. Dan yang keempat, itu ada tetapi bila berhenti di lubang kosong di sisi lawan, maka ia berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, dalam permainan ini saya memberikan sebuah reward bagi yang pemenang itu memberikan hadiah, contohnya kayak stempel bintang atau menggambar bintang pada papan tulis seperti itu. Lalu untuk punishment bagi yang kalah itu tetap memberikan semangat kepada yang kalah dan juga memberikan selamat kepada yang menang itu agar sportif. Nah, cukup sekian penjelasan yang saya terangkan tadi. Dan dalam permainan ini itu sangat dibutuhkan sekali untuk anak dalam mengembangkan aspek kognitifnya. Tidak hanya itu aja, dalam permainan ini perlu sekali kita sebagai pendidik atau orang tua dalam mengembangkan sosial emosionalnya, dalam menyikapi teman yang menang dan teman yang kalah. Jadi agar saling-saling sportif